Welcome back to Tech Tech Channel bersama dengan gua Rian Sundiman. Hari ini videonya akan sedikit berbeda karena ini ada konten baru buat Tech Tech Channel. Nama kontennya adalah Maximize Your Gadget. Kenapa gue bikin konten seperti ini gitu ya? Karena gue percaya sekarang tuh di dunia digital setiap kita udah punya smartphone ya. Buat kalian yang nonton pasti kan rata-rata nontonnya juga pakai smartphone, bener gak? Kalau kita ngomongin soal smartphone pasti itu bisa jadi distraction atau justru itu bisa jadi sebuah booster buat productivity kita sebenarnya. Nah, gue pengen lebih condong ke yang kanan ini nih, dalam arti handphone kita tuh kalau kita pakai dengan bener dan maksimal, gue yakin itu bisa mempermudah hidup kita dan juga bisa membuat hidup kita lebih produktif, gitulah sebenarnya bahasanya. Oke, tanpa panjang lebar, gue akan langsung masuk aja ke topik yang akan kita bahas hari ini. Gue akan sharing ke kalian beberapa aplikasi yang cukup bikin hidup gue tuh jadi lebih teratur daripada sebelumnya. Ini tuh gue bukan kayak gimmick atau segala macam, ini beneran real dan ini beneran aplikasi yang gue pakai bener sehari-hari gitu. Gue kasih background dan sedikit konteks dulu ke kalian. Gue itu bukan tipe orang yang suka mencatat, suka memplanning sesuatu gitu ya, dan gue cukup berantakan perihal itu. That's why gue cukup berusaha untuk gimana caranya untuk gue bisa setidaknya hidup gue bisa lebih teratur gitu. Gak mungkin dong orang lain terus yang ngingetin gue kan. Ya mau nggak mau apa yang gue punya di sini yaitu smartphone gue, dan gue harus maksimalin dari sini gitu ya. Jadi ini dia aplikasi-aplikasi yang gue pakai. Langsung aja. Yang pertama ini adalah Google Calendar. Yes, gue yakin kalian udah tahu Google Calendar itu seperti apa, kayak mana bentukannya ya kan. Gue akan langsung buka aja Google Calendar gue di sini dan kalian bisa lihat ya. Ya inilah beberapa event-event yang udah gue bikin di Google Calendar, dan ini gue baru mulai ini nih waktu Mei kemarin nih. Jadi gue udah cukup berjalan 3 bulan pakai Google Calendar ini, and it helps me a lot gitu ya. Yang pertama, kenapa gue memilih Google Calendar daripada Apple Calendar? Gue nggak tahu ya, demen aja dengan tampilannya. Kalau misalnya gue buka di month ini, langsung kelihatan gitu loh event-eventnya. Dan ini tuh juga connect-nya gampang ke komputer, karena gue juga sering pakai laptop untuk ngelihat kalendernya dan buat bikin eventnya. Jadi gue demen aja pakai Google Calendar. Kalau misalnya kita lihat di kalender iPhone, sebenarnya ini juga connect sama Google Calendar gue ya. Tapi di sini tuh cuma kelihatan titik-titik doang gitu. Jadi gue harus pencet dulu baru kebuka. Ini event gue yang norak atau sebenarnya memang nggak bisa aja seperti itu. Di sini tuh enaknya gue bisa bikin beberapa gue bisa pilah-pilah tuh setiap event-event atau kerjaan-kerjaan gue. Kayak misal di sini ada buat gereja, ada New Hope, ada SS On Air, ada YouTube, segala macam. Jadi gue bisa pisah-pisah, dan dipisah ini sesuai dengan warnanya. Jadi ini bukan ngasal warnanya, tapi sesuai dengan lebih ke kerjaannya itu apa gitu. Gue akan langsung coba ajarin ke kalian aja ya, gimana biasanya gue bikin event ya. Misalnya kita create new event, terus misalnya kita mau syuting hari ini gitu ya, syuting terus tanggal misalnya hari ini, let's say misal jam 6 sampai jam berapa. Biasa gue catat ya, jadi bukan kayak cuman tulis ngasal doang, tapi gue bener-bener tulis dari jam berapa sampai jam berapanya gitu, biar enak. Nah, disinilah baru gue ganti nih, ini untuk event apa nih, YouTube kan, ya udah gue masukin YouTube, dan selesai. Sebenarnya gitu doang, simple gitu ya, tapi seringkali yang bikin sulit adalah di saat lu memang harus bikin itu gitu. Gimana ya gue ngomongnya? Kita harus terbiasa punya habit. Misalnya lu punya event apa nih, nanti kita janjian ya jam segini ya segala macam. Nah, lu harus langsung masukin. Kalau enggak, kalau lu tarsok, yang ada lu lupa, dan ya udah intinya ya itu nggak masuk di kalender lu. Dan terus ada orang kedua yang ternyata juga pengen bikin janjian sama lu di hari yang sama, tapi lu belum tulis di kalender. Terus lu ngeliat di kalender lu kosong-kosong aja, akhirnya mess up juga. Jadi memang susahnya di situ sih pengalaman gue ya pada saat mulai pakai Google Calendar ini. Tapi pada saat gue udah pakai dan gue udah aplikasiin kayak gini, gue udah ngeliat kalender gue udah enak banget nih. Pas ada yang nge-call misalnya, ada yang mau minta janjian atau minta apa, gue bisa lihat, oke, tanggal segini kayak gue masih kosong. Oke, masih bisa gitu. Oke, buat kalian yang belum praktekin dan kalian juga pengen coba, silakan mending dicoba gratis apps-nya di website bisa dicoba secara langsung. Oke? Kita akan langsung masuk ke aplikasi kedua. Jadi biasanya kalau yang di kalender itu yang gue masukin lebih ke event dan sebenarnya sesuatu yang mungkin bukan yang repeat ya, bukan yang berkala diulang-ulang setiap minggu sama gitu. Terus kalau untuk hal-hal yang seperti itu, gue biasanya menggunakan aplikasi yang bernama Reminder, dan ini tuh aplikasi bawaan dari iPhone ya. Buat kalian pengguna iPhone, dipakai ini aplikasi karena bagus banget menurut gue. Bener-bener ngebantu banget pada saat kayak lu butuh
diingetin setiap bulan di hari apa, di tanggal berapa. Ya ini sih menurut gue gimana ya, karena kalau lu cuma ngingetin ngandelin otak lu doang, kadang-kadang kita tuh sering lupa. Apalagi gue memang basically pelupa sih. Gue gak tahu ya kalau memang kalian memang orangnya cukup inget gitu. Cuman dengan adanya aplikasi ini sih bener-bener ngebantu banget untuk event-event setiap minggu. Apa yang mungkin kayak PLN yang lu harus bayar setiap bulan di tanggal berapa, yang kayak gitu. Kalau misalnya di sini tuh gue juga ada beberapa kategori ya, bahkan ini tapi nggak ada sih. Yang daily month misalnya contoh gue bayar MNC itu adalah internet gue gitu, bayar PLN, terus bayar duit kas, misalnya di ini pelayanan gue juga, Komsel gue, apa aja yang harus gue lakukan, itu ada tertera di situ. Jadi setiap minggu gue nggak perlu kayak takut gue lupa. Gue udah pasti ngeliat handphone dan itu pasti di-remind setiap minggunya, dan jam berapanya pun di-remind, itu terserah gue. Gue akan kasih contoh sama kalian satu. Misalnya gue add reminder gitu ya. Misalnya sama nih, syuting juga. Gue bikin gitu ya, gue syuting. Dia ada suggest-nya segala macam, terus detail. Nah di detail ini untuk date-nya kapan, misalnya hari ini date-nya udah bener, time-nya mau jam berapa. Nah untuk repeat ini nih, apa lu mau repeat kapan, daily, weekly, segala macam, nah lu bisa. Dan bahkan end-nya pun mau sampai kapan, apakah sampai 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Dan biasanya kalau gue bikin priority-nya, gue bikin high, biar diingetin terus gitu. Jadi mungkin gue belum menggunakan priority ini dengan tepat sebenarnya. Tapi ya, gue bikin semuanya itu high, biar diingetinnya tuh lebih ekstrim lah istilahnya. Kayak gitu aja sih sebenarnya, abis itu lu add, dan selesai. Dibantu lagi sama widget yang dipunya sama si reminder ini. Kalian bisa lihat ya, home screen gue seperti ini, ya kan? Langsung tercantum di widget gue di paling atas. Karena gue pasti ngelihat layar gue, otomatis gue juga ngelihat widget ini. Dan ini yang akhirnya mengingatkan gue, oh iya gue belum ini, oh iya gue belum ini. Jadi seperti itulah. Dan yang terakhir, nah gue nggak tahu ini kalian udah pernah dengar atau belum, namanya itu adalah Notion. Ini tuh productivity apps juga sebenarnya, dan ini salah satu productivity apps yang menurut gue bagus banget dan sangat di-customize gitu. Maksudnya kita tuh sangat bisa customize kayak gimana pun lah di Notion ini. Kalau mungkin kalian mau nonton soal Notion ini lebih lengkap, jangan di channel ini gitu ya, karena gue bukan expert di bidang itu. Banyak juga kok kalau lu cari di YouTube soal Notion, oke? Nah, gue pengen kasih tahu ke kalian aja apa yang gue create di Notion dan seperti apa bentukannya. Nah, ini dia, gue udah coba buka aplikasi gue, ini Notion, dan ini yang gue create di Notion gue. Nah, di halaman pertama yang di sini gue lihat, di sini ada priorities. Biasanya gue tulis beberapa apa saja sih pekerjaan gue secara menyeluruh yang perlu gue kerjakan dan prioritas itu apa aja. Oke. Nah, di sini juga gue bagi segmen per segmennya lagi, apa aja kerjaan-kerjaan gue gitu ya. Let's say, jadi workflow gue tuh kayak gini, misalnya. Oke, di minggu ini gue harus ngapain nih? Misalnya gue harus syuting. Gue harus syuting satu konten misalnya. Oke. Ada lagi, gue harus misalnya bikin TikTok 3 konten. Atau misalnya TikTok 1 konten gitu ya. Oke, kayaknya tag-tag udah selesai. Untuk personal apa nih? Misalnya personal gue harus ngerjain sesuatu, misalnya ya apalah, bisa kerjain tugas misalnya, apapun gitu ya. Jadi ini gue warnainnya pun berbeda-beda gitu. Ministry, nah pelayanan gue apa sih? Misalnya ini kan udah ada nih. Misalnya main gitar, main gitar gitu. Misalnya New Hope di Komsel gue, misalnya ada apa. Oke, terus di GoPlay misalnya live, let's say. Nah, seperti ini. Nah, pada saat gue udah bikin semua tas-tas gue masukin per hari di sini. Jadi di hari di sini, kalau kalian lihat di sini ada most important, dan di sini ada task biasanya gitu. Jadi di sini gue pisahin, biasanya untuk di most important ini gue cuma masukin 1 atau 2 lah ya. 2, 3 paling maksimal banget, dan gue yakin pasti itu juga nggak terlalu kelar banyak. Nah, sisanya gue masukin di task biasanya gitu. Jadi misalnya kayak, oke, gue bikin TikTok, gue kayaknya bikinnya di Rabu aja deh. Untuk kerjain tugas ini gue masukin di sini misalnya, atau main gitar pelayanan gue masukin di sini. Untuk live misalnya gue taruh di sini misal. Dengan gue kayak gini tuh, ini untuk membantu otak gue tidak terlalu stres memikirkan kayaknya banyak banget kerjaan gue. Tapi di saat gue udah bagi seperti ini tuh sangat membantu gue. Oke, ini juga ada sampai minggu gitu ya. Sebenarnya di ini ada to-do list setiap ininya tuh, gue ada deadline apa aja, tapi seringkali gue nggak tulis juga. Dan kalau udah gue tinggal checklist. Mungkin ada yang lebih advance lagi sebenarnya orang-orang bikinnya, tapi ya gue belum secanggih mereka gitu ya. Dan di sini dulu gue pernah bikin ini namanya time blocking. Sebenarnya di Google Calendar pun bisa. Cuman gue lebih nyaman juga kadang-kadang bikinnya pakai kayak gini gitu.
Misalnya lesnya dari jam berapa sampai jam berapa kerjaan gue tuh ngapain sih? Ini sampai gini tuh ngapain sih? Pada saat lu bikin kayak gini ya, tuh bener-bener hidup lu jadi lebih terorganize banget. Mungkin beda kali ya kalau kerjaan lu sama kerjaan gua. Kalau gua kan ini kan lebih freelance ya, jadi memang lu harus bisa mengatur waktu lu sendiri gitu. Tapi kalau kalau misalnya kalian yang kayak kerja kantoran, gua rasa misalnya dari jam 9 sampai jam 5 aja udah pasti keisi buat kantor gitu ya. Ya mungkin beda kali ya. Atau mungkin lu bisa juga tulis di sini kegiatan kantor lu tuh apa aja. Oke, gue kerjain file A, misalnya gue kerjain kerjaan A dulu nih, dari jam segini sampai jam segini, terus segini ngapain. Yang susah di sini adalah bukan lu bikin to-do listnya seperti ini, tapi di saat lu menjalankannya lu harus disiplin sama apa yang udah lu bikin. So, setelah kita udah ngatur tadi lewat desktop, nah kalian bisa cari aplikasi ini di App Store ya, namanya Notion sama. Kenapa tadi gue jelasinnya dari desktop dulu? Karena kalau misalnya gue jelasin dari handphone, kalian akan mabok, apalagi handphone gue kecil. Nah, kalau di versi desktopnya kayak gitu, nih versi mobile-nya seperti ini. Dia jadi mengerucut ke bawah semua gitu ya. Kecuali kalau kalian pakai iPad ya itu bisa menyerupain gitu. Jadi kalian pada saat udah setting-setting lewat desktop, kalian di sini udah tinggal checklist aja. So, sekian aja beberapa itu dia aplikasi yang gue bikin dan sedikit tips yang gue kasih ke kalian. Semoga berguna dan mungkin semoga kalian juga ada beberapa yang kayak lagi, aduh gue juga lagi nyari cara nih gimana caranya biar hidup gue lebih produktif dan segala macam. Apalagi di masa-masa corona kayak gini, jangan habisin waktu kalian dengan dengan hal-hal yang nggak penting, cuman main game doang segala macam. Main game boleh, tapi menurut gue banyak hal-hal produktif yang bisa lo lakukan, banyak hal-hal yang lo bisa pelajarkan di momen-momen seperti ini gitu loh. Oke, sekian aja dari gue. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, kalian boleh like dan kalian boleh share juga ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya saran aplikasi apa lagi atau misalnya tips apa lagi yang pengen dibagikan di channel ini, boleh juga ditulis di kolom komen. Nah, pakai itu aja. See you in the next video guys. Bye.